Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang pembebasan Irian Barat, Mapel Sejarah Indonesia, Guru Pembimbing, Bu Mudrika Safitri, SPDI. Latar belakang perjuangan, salah satu hasil konferensi Meja Bundar atau KMB yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 September 1949 adalah masalah Irian Barat atau sekarang Papua akan diselesaikan pada waktu 1 tahun sesudah pengakuan kedaulatan. Tujuan pembentukan Front Nasional Pembebasan Irian Barat ada 3. 1. Penyelesaian Revolusi Nasional Indonesia. 2. Melaksanakan pembangunan semesta nasional. 3. Mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Perjuangan pembebasan Irian Barat. 1. Perjuangan diplomasi. Dalam menghadapi masalah Irian Barat, Indonesia menempuh 3 bentuk perjuangan, yaitu diplomasi, konfrontasi politik dan ekonomi, serta konfrontasi militer. Dalam melakukan perjuangan, diplomasi dilakukan 2 tahap. Tahap pertama, Indonesia berupaya melalui diplomasi bilateral dengan berunding langsung dengan Belanda, tetapi selalu mengalami kegagalan. 2. Konfrontasi ekonomi dan politik. Oleh karena perjuangan diplomasi tidak membawa hasil, Indonesia meningkatkan perjuangan dalam bentuk konfrontasi ekonomi dan politik. Konfrontasi ekonomi dilakukan dengan pembilahian perusahaan-perusahaan milik Belanda. Materi 1. Menghadapi tindakan Belanda tersebut, pemerintah segera mengambil tindakan untuk membebaskan Irian Barat pada tanggal 19 Desember 1961. Presiden Soekarno mengumumkan Trikomando Rakyat atau Trikora di Yogyakarta. 2. Sebelum Komando Mendalam melakukan operasi, terlebih dahulu dilakukan penyusunan ke Irian Barat. Pada tanggal 15 Januari 1962 terjadi pertempuran di Laut Aru. Materi 2. Selanjutnya, untuk menjamin keamanan di Irian Barat dibentuk suatu pasukan keamanan PBB yang dinamakan Uni Nation Security Forces atau UNSF di bawah pimpinan Brigade Jenderal Saifuddin Khan dari Pakistan. B. Sesuai dengan perjanjian New York, proses pengembalian Irian Barat dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut. A. Mulai tanggal 1 Oktober 1962, kekuasaan Belanda atas Irian Barat berakhir. B. Mulai tanggal 1 Oktober 1962 sampai 1 Mei 1963, Irian Barat berada di bawah pengawasan pemerintah sementara PBB yang disebut Uni Nation Temporary Executive Authority atau UTA. C. Secara resmi mulai tanggal 31 Desember 1963, PBB menyerahkan Irian Barat kepada pemerintah Republik Indonesia. Materi 3. Pada tahun 1969, sesuai dengan perjanjian New York, pemerintah Republik Indonesia mengadakan penentuan pendapatan rakyat atau PPRA. Melalui PPRA tersebut, rakyat diberi kesempatan untuk memilih tetap bergabung dengan Republik Indonesia atau merdeka. Hasilnya, Dewan Musyawarah PPRA memutuskan tetap bergabung dengan Republik Indonesia. Kesimpulan 1. Kekuasaan Belanda atas Irian Barat berakhir pada 1 Oktober 1962. 2. Irian Barat berada di bawah perwakilan PBB melalui UTA, Uni Nation Temporary Executive Authority, hingga 1 Mei 1963. 3. Penyerahan kekuasaan pemerintah atas Irian Barat dari UTA kepada Indonesia dilakukan di New York.